Bagian 2, cerita horor. Jangan pernah lembur sendirian. Adrian berdiri terpaku di tempatnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia masih bisa melihat bayangan Reno dan sosok-sosok lainnya. Ia masih bisa melihat bayangan Reno dan sosok-sosok lain di kaca. Sebelum semuanya berubah menjadi gelap total. Satu-satunya sumber cahaya adalah lampu darurat merah di ujung koridor. Berkedip pelan seperti detak jantung yang sekarat. Jangan pergi, Adrian. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Adrian menahan napas. Ia bisa merasakan sesuatu berdiri di belakangnya. Perlahan ia melangkah mundur, meraba-raba dinding, mencari saklar atau pegangan. Tiba-tiba, sesuatu mencengkram bahunya. Dingin, kaku. Ia langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi jejak tangan hitam membekas di kemejanya. Kakinya gemetar dan kerasa lemas. Napasnya tersengal saat melewati salah satu meja kerja. Tahu-tahu layar komputer menyala sendiri. Dan di sana sebuah dokumen terbuka. Dan di situ muncul tulisan Adrian Setiawan, Kamis malam pukul 21:13. Tangan Adrian gemetar membaca ada namanya tertulis di situ. Kau harus tetap lembur. Adrian merasa perutnya melilit. Ia meraih mouse mencoba menutup dokumen itu. Tapi layar malah berubah menjadi hitam. Dan perlahan-lahan wajah Reno muncul di sana menatapnya langsung. Adrian, ikut aku di sini. Tiba-tiba layar berkedip cepat, menampilkan cuplikan kamera CCTV. Adrian melihat dirinya sendiri berdiri di jendela dan seseorang mendorongnya. Dan sebelum video berhenti, sosok itu menoleh ke arah kamera. Wajahnya mirip Reno. Adrian mundur dengan napas lebih tersengal. Ini tidak masuk akal. Kenapa wajahnya ada di rekaman itu? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, pelan, berirama. Sosok Reno muncul dari balik meja. Wajahnya masih tersenyum seperti biasa. Kau mengerti sekarang kan? Katanya dengan suara yang dalam. Kau sudah melanggar pantangan. Adrian menggeleng cepat. Tidak, itu tidak sengaja. Reno mendekat. Sudah terlambat, Adrian. Kau menandatangani kontrak itu sejak pertama kali menginjakan kaki di kantor ini. Sekarang, tinggal satu hal terakhir yang harus kamu lakukan. Adrian menatapnya bingung. Lalu Reno tersenyum. Kau hanya perlu jatuh. Kata-kata Reno bergaung di kepalanya, seolah-olah suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Di sekeliling Adrian, kantor semakin mencekam. Cahaya lampu mulai redup. Suara dengungan listrik berubah menjadi bisikan-bisikan samar yang tidak bisa ia pahami. Terdengar suara ketukan dari balik pintu tangga darurat. Sementara itu, pintu akses utama terbuka lebar, memperlihatkan sosok pria berbaju kerja menatapnya dengan ekspresi kosong. Kau hanya perlu jatuh, Adrian. Adrian mundur selangkah, jantungnya berdetak liar, napasnya tersengal-sengal. Tidak, aku tidak mau mati. Ia berbalik berlari ke arah tangga darurat, mencoba keluar dari jerak kegelapan ini. Namun saat ia menuruni anak tangga, pelang lantai menunjukkan lantai 6. Adrian tertegun. Harusnya tempat kerjanya itu ada di lantai 4. Dengan panik ia terus turun, tapi setiap lantai yang ia lewati tetap menunjukkan lantai 6. Tidak, ini tidak mungkin. Gumam Adrian dengan panik. Langkahnya melemah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia sudah terjebak. Dan kemudian pintu tangga di atasnya terbuka.
Adrian menoleh ke atas. Reno berdiri di sana. Wajahnya kini lebih pucat, matanya hitam pekat. Senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dan di belakangnya, sosok-sosok lain mulai muncul. Ada sosok berbalut kain putih, ada sosok besar kurus dengan mulut lebar, ada sosok wanita berjubah putih dengan bercak-bercak darah, dan masih banyak lagi. Mereka tidak bergerak, hanya menatap Adrian, mengawasinya, menanti. Mau kemana, Adrian? Suara Reno bergema tanpa ia membuka mulut. Kau hanya perlu jatuh. Tiba-tiba Adrian merasakan tubuhnya melemas. Pandangannya mulai berputar. Jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Dingin. Kegelapan mulai menyelimutinya. Sebelum semuanya benar-benar menghilang, ia menyadari sesuatu. Kakinya kini berada di ambang jendela. Tangannya terangkat sendiri. Tubuhnya seperti tidak lagi dalam kendali. Dan sebelum ia bisa menjerit, Adrian terjatuh. Suara notifikasi komputer membangunkannya. Adrian tersentak. Matanya terbuka lebar. Napasnya masih tersengal. Ia duduk di meja kerjanya. Di ruangan yang terang dan normal. Layar monitornya menyala seperti biasa. Lembaran kerja terbuka di depan matanya. Tidak ada Reno, tidak ada suara ketukan, tidak ada wajah-wajah menyeramkan. Hanya kantor yang tampak seperti biasanya. Adrian mengembuskan napas lega. Mimpi, itu semua hanya mimpi, gumamnya. Adrian menyandarkan punggung di kursi, coba menenangkan diri. Mungkin ia hanya tertidur karena kelelahan. Namun saat ia menoleh ke sekeliling, ada yang aneh. Seluruh rekan kerjanya duduk diam di tempat masing-masing. Tapi wajah mereka pucat, tanpa ekspresi, dan tidak ada satupun yang dia kenal. Tatapan mereka kosong, seolah-olah mereka hanyalah patung hidup yang diposisikan di meja kerja masing-masing. Adrian menelan ludah. Apa ini? Tiba-tiba semua orang menoleh ke arahnya dalam gerakan yang serempak. Mata mereka kini hitam pekat. Dan kemudian mereka berbicara bersamaan dengan suara yang datar dan menyeramkan. Selamat bergabung, Adrian. Lampu kantor tiba-tiba padam. Ini mungkin hanya cerita, tapi bagaimana jika ini terjadi di tempat kerja kalian? Tulis di komentar apa kalian pernah mengalami kejadian aneh saat lembur? Tapi jangan lupa buat like, share, dan subscribe untuk cerita horor lainnya. Dan sampai jumpa di cerita horor lainnya kalau kalian masih berani.